Baik Bu, Bapak Ibu, izin saya menjelaskan sedikit tentang identifikasi kemudian eksplorasi eksplorasi masalah yang ada di sekolah saya. Jadi di sekolah saya berkebetulan sekolah mengajar di SMP Negeri 1 Siabu Mandailing Natal. Eh, Ketika saya mengajar, saya menemukan beberapa masalah yang ada di sekolah. Jadi beberapa masalah ini di dalamnya itu ada tentang minat peserta didik, kemudian motivasi peserta didik, kemudian eh, cara mengajar guru, kemudian ada faktor eksternal juga yang menyangkut tentang sarana prasarana yang kurang lengkap. Kemudian dari uh, identifikasi masalah yang saya temukan ini kita eksplor kembali, kemudian dari hasil eksplorasi tersebut didapatlah beberapa poin-poin penting yang mengerucut pada satu masalah penting, yaitu penyebab masalah ini ialah cara mengajar guru yang kurang efektif dan kontekstual. Seperti itu kurang lebihnya, Bu. Izin Bu. Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak cara mengajar guru yang apa tadi? Tidak kontekstual, kemudian maaf tadi Bapak, lupa saya. Penjelasan Bapak tadi apa Pak? Kurang efektif dan kontekstual Iya, kurang penjelasan. efektif, betul. Iya Bu. Dalam hal ini yang saya maksud kurang efektif ataupun kontekstual ini Bu, ini bersangkutan atau berkaitan juga dengan pemilihan model yang digunakan guru saat mengajar, begitu juga dengan pemilihan metode pembelajarannya, begitu juga dengan media-media yang digunakan saat proses belajar mengajar. Jadi terkait model ini juga sangat perlu saya kira, karena dengan model yang tepat kemungkinan besar akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada siswa tersebut. Kemudian metode ini juga sangat berpengaruh dalam pencapaian pembelajaran yang dicapai nantinya oleh peserta didik. Seperti itu, Bu. Izin, Bu. Pak Rizky menyebutkan ini berkaitan dengan masalah model pembelajaran, gitu ya. Terus kemudian tadi ada media, saya dengar. Bisa diceritakan nggak Pak, situasi kelasnya seperti apa gitu, sehingga Bapak mengatakan bahwa modelnya yang kurang tepat gitu. Karena yang saya dengarkan dari tadi kan Bapak langsung mengatakan bahwa tidak efektif, kemudian model yang digunakan tidak tepat. Bisa diceritakan secara konteks lah Pak ya, kelasnya seperti apa, mata pelajarannya apa, dan kemudian masalahnya apa, sehingga Bapak mengatakan bahwa itu nggak efektif dan perlu model lain gitu. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Di sini saya spesifikkan untuk suatu materi pembelajaran, yaitu pembelajaran tolak peluru utamanya, dan masih ada beberapa materi lain sebenarnya, Bapak Ibu. Cuman di sini saya akan jelaskan tentang materi tolak peluru. Jadi untuk pembelajaran di kelas itu untuk fasilitas saya kira cukup mendukung, baik dia listrik, kemudian sarana prasarana, proyektor, kemudian jaringan internet seperti wifi. Tetapi dalam hal ini selama ini kita masih melakukan pembelajaran biasa-biasa saja, tidak terstruktur ataupun tidak mempunyai rancangan-rancangan yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran masa
sekarang ini, Bu. Jadi terkait dengan model ini juga untuk mengatasi kurangnya pemahaman siswa pada melakukan gerak tolak peluru ini, saya memilih model PBL, Bu, problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian untuk metodenya saya pilih metode diskusi, kemudian ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi ini akan terstruktur saat pembelajaran, mulai dari sintak PBL-nya itu diterapkan dengan baik, seperti orientasi masalah kepada peserta didik, kemudian pengorganisasian peserta didik, kemudian membimbing peserta didik dalam menganalisis dari masalah yang dimunculkan pertama pada gerakan tolak peluru tersebut. Kemudian kita bersama-sama nanti bersama peserta didik dan guru mengevaluasi hasil analisis dari peserta didik ini sendiri yang nantinya akan diberikan saat pemaparan materi pembelajaran di ruangan, diberikan LKPD yang menjadi acuan dari peserta didik untuk menganalisis yang sudah ditampilkan sebelumnya. Kemudian di sini juga saya memanfaatkan media yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, seperti proyektor atau layar in focus, kemudian searching Google mencari informasi-informasi terkait pengembangan ataupun yang diperlukan untuk peserta didik, kemudian YouTube terutama, dan ini sangat perlu saya kira video yang menyangkut audio visual yang secara langsung bisa didengarkan dan secara langsung juga bisa dilihat oleh peserta didik seperti apa gerakan yang benar dan gerakan yang salah saat melakukan gerakan tolak peluru itu sendiri, Bu. Seperti itu kira-kira penggunaan model, metode, dan medianya, Bu. Izin, Bu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke rancangan kegiatan yang akan dilakukan di kelas, Pak, ke RPP dan perangkat pembelajaran lainnya, pertanyaan saya masih ke awal, Pak, ya. Jadi mohon izin, mungkin itu nanti akan kita diskusikan lagi atau kita tanyakan, tapi saya ingin kembali ke awal, Pak. Tadi ada satu kalimat yang Bapak sampaikan bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan biasa-biasa saja, gitu. Ingin saya bertanya, dengan pembelajaran yang biasa-biasa itu, saya ingin mendapatkan penjelasan, Pak, masalah apa saja yang ada dengan pola mengajar yang biasa-biasa itu, terus kemudian apa saja yang menjadi masalah, dan sampai Bapak menyimpulkan untuk bisa menentukan penyebab masalah utamanya apa. Jadi mohon Pak Rizky tidak langsung dulu ke sintak, ke rencana pembelajaran ya. Saya masih ingin mencoba memahami bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah dengan tadi yang saya dengar itu pembelajaran yang biasa-biasa itu, Pak Rizky. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Jadi setelah saya lakukan identifikasi masalah yang saya jelaskan tadi, Bu, jadi terkait pembelajaran yang biasa-biasa saja ini, di sebelum-sebelumnya dalam proses pembelajaran itu kita kebanyakan hanya ceramah saja, menyampaikan materi tanpa melibatkan peserta didik lebih jauh dalam interaksi proses pembelajaran, belajar mengajar itu sendiri, Bu. Jadi ini saya kira suatu proses yang selama ini kurang efektif dan memang
bisa disebut ataupun bisa kita kategorikan dalam monoton sekali seperti itu, Bu. Jadi proses pembelajaran yang hanya ceramah saja tidak akan membantu lebih jauh peserta didik untuk memahami apa yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita sampaikan itu sendiri, Bu. Oleh karena itulah saya beranjak dari situ, permasalahan-permasalahan itu, kenapa siswa kurang mampu memahami gerakan ini ataupun memahami materi ini, kemudian saya telusuri lagi, ternyata masalahnya adalah pada guru itu sendiri. Itu cara mengajar guru yang kurang efektif dan kontekstual. Jadi kurang efektif dan kontekstualnya inilah yang saya sebutkan tadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ini juga lah yang saya sebutkan tadi, hanya dengan ceramah memberikan materi kepada peserta didik. Dan tentu saja ini kurang efektif dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk menggali lebih jauh, saya cari literatur yang mendukung perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi berbagai literatur saya temukan, saya adopsi, kemudian saya pegang untuk jadi pegangan saya, yang di dalamnya itu dari kajian-kajian literatur itu mengatakan bahwa modelnya harus diubah, modelnya harus begini untuk meningkatkan pemahaman atau kemampuan peserta didik itu, modelnya begini, kemudian metodenya begini, harus menggunakan media pembelajaran, TPA, CK, dan lain sebagainya. Seperti itulah proses awal dari rancangan saya, Bu. Izin, Bu. Oke, menarik ya Pak Rizky ya. Belajar tolak peluru ya Pak ya? Iya, Bu. Dengan ceramah gitu ya. Belajar tolak peluru dengan ceramah gitu. Anaknya cuma mendengarkan gitu ya. Iya, Bu. Jadi berpusat kepada guru. Oke. Saya juga nggak bisa bayangkan kayak mana kalau jadi muridnya ya. Kemudian Bapak bisa mengatakan bahwa cara guru mengajarnya yang jadi masalah ya Pak ya, sehingga perlu diperbaiki. Iya, Bu. Ya. Kemudian Bapak mengatakan mencari referensi ya, mencoba mengkaji literatur. Pak, dari pencarian melalui literatur itu, apa yang Bapak temukan? Dan mungkin bisa diceritakan Pak, literatur yang mana yang mengatakan bahwa solusi yang Bapak tawarkan, solusi yang Bapak temukan itu memang bisa mengatasi masalah di kelas Bapak. Apakah cuma kajian literatur ataukah mungkin ada wawancara yang lebih mendalam dengan pakar, Pak? Sebenarnya tugas kita kan ada gitu. Maksud saya apa yang Bapak temukan dari wawancara itu gitu? Bisa diceritakan Pak Rizky? Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Noris tadi. Kajian literatur yang saya temukan itu mengatakan bahwa model yang perlu diperbaharui itu ataupun penentuan model sangat berpengaruh. Seperti yang saya katakan tadi juga, model yang saya pilih untuk tolak peluru ini berbasis masalah ataupun PBL, problem based learning. Kemudian dengan metodenya juga disarankan dari kajian literatur itu untuk menggunakan bukan hanya satu metode digunakan, tetapi karena memang pembelajarannya interaktif, jadi perlu beberapa metode yang digunakan, mulai dari metode ceramah, demonstrasi, kemudian diskusi bagi peserta didik, kemudian tanya jawab dan penugasan dan lain sebagainya. Jadi saya mengadopsi ataupun merancang ini dengan dengan metode yang beragam sesuai dengan konteks. Kemudian selain kajian literatur yang saya sebutkan tadi, saya juga bertanya ke beberapa pakar sekaligus teman sejawat saya di sekolah, Bapak Ibu, terkait dengan masalah yang saya hadapi tadi. Jadi dalam hal ini di sekolah saya memang berkebetulan ada alumni FIK juga dari waktu itu masih IKIP kalau tidak salah namanya, karena
Bapak itu akan pensiun tahun depan, kalau tidak salah sekitar bulan 8, bulan 8 tahun depan itu. Jadi Bapak itu juga sudah syarat dengan pengalaman, memiliki banyak pengalaman. Jadi biarpun teman Bapak itu teman sejawat saya di sekolah, saya beranggapan juga bahwa Bapak itu juga sudah termasuk pakar dalam bidang ini. Jadi saya tanyakan ke Bapak itu seperti apa penyelesaian masalah yang tepat dengan masalah yang saya hadapi ini. Jadi dari hasil wawancara itu saya simpulkan juga bahwa sama dengan kajian literatur tadi, memang model dan metodenya juga perlu diperbaharui ataupun diperbaiki dengan penambahan tentu saja pendukungnya sarana prasarana termasuk media TPA CK itu tadi, Bu. Izin, Bu. Baik, Pak, apa yang menarik dari model-model yang Bapak ingin terapkan yang berdasarkan kajian literatur itu, Pak? Izin. Secara teoritis apa sih penjelasannya, Pak? Gitu. Izin, Bu, jawab. Model yang saya gunakan di sini ialah model PBL, Problem Based Learning. Secara teoritis, PBL itu ialah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi dengan beberapa sintak-sintak yang perlu dipelajari ataupun dipahami oleh guru itu sendiri. Jadi dalam hal ini sesuai dengan namanya berbasis masalah, kita memunculkan masalah terlebih dahulu ataupun masalah yang perlu diperhatikan oleh siswa itu sendiri. Jadi saya tertarik dengan model ini karena memang bagaimana kalau kita munculkan masalah duluan, kemudian kita cari akar penyebab masalahnya seperti yang sudah saya pelajari selama ini dalam PPG ini. Kita munculkan masalah duluan kepada peserta didik, kemudian berikan peserta didik keleluasan untuk menganalisis masalah itu sendiri, kemudian sebelum kita simpulkan, saya memberikan materi-materi tentang tolak peluru itu sendiri untuk dipahami, kemudian dibandingkan gerakan yang salah ini dengan gerakan yang benar, sehingga siswa mengetahui kedua hal ini, mengetahui mana gerakan yang salah dilakukan dan mana yang seharusnya gerakan yang benar dilakukan dalam tolak peluru itu. Jadi saya tertariknya di situ, Bu, karena memunculkan masalah duluan itu. Izin, Bu. Baik, ini pertanyaan saya terakhir, Pak Rizky. Mungkin nanti akan dilanjutkan Pak Saipul ya, tapi ini pertanyaan saya terakhir. Apa yang membedakan prinsip problem-based learning yang Bapak ingin tawarkan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya, yang menurut Bapak, kita katakanlah tadi pembelajaran yang biasa-biasa saja dalam tanda petik itu, dengan problem-based learning-nya gitu. Jadi, prinsip apa yang membedakan sehingga masalah-masalah yang muncul akibat pembelajaran yang biasa-biasa itu bisa teratasi gitu, Pak? Apa prinsip yang membedakan di antara keduanya ini? Baik, Bu, izin menjawab. Saya kira dalam hal ini prinsip yang paling membedakan itu ialah keterkaitan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau saya katakan tadi pembelajaran yang biasa-biasa saja dengan berpusat pada guru, itu tidak akan mengembangkan cara berpikir siswa ataupun menggugah minat siswa untuk belajar lebih giat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi dengan PBL ini saya kira siswa dituntut lebih aktif untuk mencari solusi, menemukan masalah dari yang sudah dimunculkan di awal tadi.
Jadi prinsipnya yang membedakan kedua hal ini ialah keaktifan siswa yang memang jauh lebih aktif dibanding sebelumnya, seperti itu. Izin Bu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin akan dilanjutkan Pak Saipul ya. Izin Pak Saipul, silakan Pak Saipul. Terima kasih Pak Rizky. Kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Doris. Baik Pak Rizky, kita lanjut ya Pak Rizky ya. Siapa? Oke Pak Rizky, Rab Samjani. Oke, tadi sudah ditanya ya beberapa hal oleh Bu Doris ya tentang yang pertama itu identifikasi masalah dan bagaimana solusinya, dan Pak Rizky itu telah membuat beberapa literasi, terus teoritis dan wawancara gitu ya Pak Rizky ya, untuk membuat satu solusi. Benar Pak. Astaga. Oh, jaringan. Rusak, Bu. Oke, ini masuk Recording lagi in ya, Pak. progress. Ini udah masuk. Izin Bapak Ibu, tadi jaringan saya bermasalah. Oke. Oke, Pak Pian Pak Pian udah lanjut, apa masalah ke Pak Rizky ya Pak Pian. Oke Pak Rizky, tadi kan sudah ditanya oleh Bu Doris tadi ya tentang identifikasi masalah dan bagaimana Pak Rizky untuk menentukan masalah tersebut dan solusinya bagaimana gitu ya, mulai dari literasi, wawancara dan teori-teori yang Pak Rizky cari gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini Pak Rizky, coba ceritakan Pak Rizky pengalaman Pak Rizky dalam membuat salah satu RPP yang di sini Pak Rizky buat itu adalah RPP apa Pak? Tolak peluru ya Pak Rizky, yang saya lihat ya, tolak peluru. Silakan Pak Rizky. Baik Pak. Ketika saya merancang RPP ini, rencana pembelajaran ini, saya pertama di situ ada KI, kompetensi inti yang harus dicapai, kemudian kompetensi dasar yang juga memang mengacu yang telah ditetapkan dalam Permendikbud, yang memang kita tidak merancang ini secara sendiri tetapi sudah ditetapkan. Kemudian ada juga indikator yang mengacu dari KD itu sendiri untuk pencapaian pembelajaran nantinya. Jadi dari indikator ini juga lah disusun tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam tujuan pembelajaran untuk tolak peluru itu sendiri, di situ saya cantumkan 3 pencapaian atau 3 capaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi masalah gerakan tolak peluru itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik ini nantinya mampu menganalisis gerakan dari tolak peluru itu sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya itu, ini sesuai KD yang terakhir juga, yaitu siswa didik nantinya diharapkan mampu untuk mempraktikkan gerakan tolak peluru itu sendiri.
izin Pak Saiful, apakah ini saya bisa membuka RPP saya atau saya menjelaskan Nggak seperti usah, ini saja? tidak usah, jelaskan aja Pak Jelaskan. Ramsanjani, jelaskan aja, nggak usah di-share, nggak usah. Baik Pak, izin Pak. Kemudian di RPP juga, dalam pembuatan RPP-nya saya juga cantumkan di situ materi pokok yang dalam hal ini yaitu menganalisis dan mempraktekkan gerakan tolak peluru dengan baik dan benar. Jadi di pokok materinya itu ada dua yang perlu digarisbawahi, menganalisis dan mempraktekkan. Tentu saja dalam hal ini saya buat 2 pertemuan juga dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit di situ dengan 2 kali pertemuan. Jadi saya bagi materi 1 kali pertemuan, kemudian praktek di lapangan nantinya 1 kali pertemuan lagi. Kemudian di RPP juga saya rancang media apa saja nantinya yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, baik dia materi di ruangan, kemudian nantinya saat praktek. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika penyampaian materi yang saya susun di dalam RPP itu memiliki media yang saya gunakan seperti proyektor, kemudian InFocus, Layar Fokus, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini saya sejujur saja Bapak Ibu, saya berniat juga pada awalnya menggunakan AR, Augmented Reality, tetapi kemarin saya rancang, memang selama ini saya juga pernah merancang AR, tetapi belum pernah merancang AR-nya itu dalam human ataupun manusia sebagai objeknya. Ternyata untuk membuat objek manusia dalam AR itu cukup rumit ternyata, karena membutuhkan bone ataupun tulang yang memang digerakkan untuk pelaksanaan tolak peluru yang akan ditampilkan nantinya. Jadi saya kira kalau memang itu nantinya berhasil, ini menjadi pembelajaran yang menarik saya kira, karena memang baru bagi anak-anak dan mereka bisa menganalisis lebih jauh dan lebih detail soal gerakan-gerakan yang akan disampaikan dalam materi itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada juga di sana setelah RPP itu dirancang, ada semacam untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa telah memahami materi yang telah diberikan. Jadi saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik dalam materi itu. Itu untuk teori di dalam ruangan kelas. Dengan tentu saja dengan berbagai instrumen penilaian yang telah saya berikan dan telah saya rancang. Demikian Pak Saiful, Pak. Izin Pak. Oke, baik Pak Rizky, tadi kan sudah berbicara dengan LKPD gitu kan, media. Bisa diceritakan lebih dalam lagi tentang bahan ajarnya untuk pendukungan materi yang HOTS yang Pak Rizky tadi buat? Baik Pak, izin menjawab Pak. Jadi bahan ajar yang saya rancang ini ada beberapa bahan ajar seperti dari media tadi yang sudah khususnya untuk yang Pak tadi Pak, yang untuk tolak peluru ya Pak Ramsanjani. Oh baik Pak, izin Pak. Media dalam hal ini termasuk juga nantinya LKPD yang saya rancang untuk mengetahui dalam hal ini, hanya karena memang di ruangan LKPD-nya itu tolak peluru pada pertemuan pertama itu LKPD yang memang menguji kognitifnya saja, Pak, karena memang di ruangan teori. Jadi dalam rancangan LKPD ini juga saya cantumkan di situ beberapa gambar yang memang berhubungan dengan gerak dasar dari tolak peluru itu, seperti cara memegang tolak peluru, kemudian
meletakkan tolak peluru, kemudian teknik awalan, dan terakhir teknik akhiran. Jadi saya buat di situ gambar dari masing-masing kategori itu yang saya jelaskan tadi, dan kemudian saya instruksikan atau saya bimbing peserta didik untuk menganalisis gerakan itu. Kemudian mereka akan menuangkan hasil analisisnya itu ke dalam lembar LKPD itu sendiri. Seperti itu kira-kira Pak soal LKPD Pak. Izin Pak. Oke, baik. Itu untuk LKPD ya Pak Rizky, itu kan pada saat teori ya. Yang untuk pertemuan keduanya Pak Rizky bisa dijelaskan atau diceritakan untuk LKPD, media dan bahan ajarnya Pak Rizky. Baik Pak, izin menjawab Pak. Dalam pertemuan kedua, tentu saja dalam hal ini praktek di lapangan mempraktekkan gerakan tolak peluru itu sendiri. Jadi setelah saya nantinya mendemonstrasikan gerakan yang benar dalam melakukan gerakan tolak peluru, ada masanya tiba pada LKPD juga. Jadi dalam LKPD ini di situ penilaiannya bukan lagi menjabarkan tentang gerakan itu sendiri, tetapi lebih kepada kemampuan siswa dalam melakukan gerakan itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan LKPD yang pertemuan pertama, tetapi dalam hal ini saya yang menilai langsung apakah sudah benar cara siswa atau cara peserta didik dalam melakukan cara memegang tolak peluru itu, kemudian cara meletakkannya, kemudian awalannya, dan akhirannya itu sendiri. Jadi saya nilai juga kemampuan itu semua secara menyeluruh dalam penilaian yang sudah saya buat. Seperti itu Pak, izin Pak. Oke Pak Rasamjani, keterkaitan dengan PBL itu di mana letaknya Pak Sanjani kalau untuk di prakteknya? Kalau di teori tadi oke, sudah nampak tadi kan. Kalau di prakteknya di mana PBL-nya itu Pak Rasamjani? Baik Pak, izin menjawab. Belum saya mendemonstrasikan gerakan yang benar itu ketika nanti selesai berdoa, kemudian saya absensi siswanya, kemudian saya tanyakan kabar, kemudian saya beritahu bahwa hari ini kita praktek tentang materi yang dipelajari sebelumnya, yaitu tolak peluru. Kita akan mempraktekkan tolak peluru ini, tetapi sebelum itu saya munculkan juga masalah sebelum memulai pembelajaran materi gerak itu sendiri. Dalam hal ini saya akan coba suruh anak-anak atau peserta didik, salah satu peserta didik untuk mempraktekkan gerakan yang dia tahu tentang tolak peluru ini. Tentu saja kemungkinan besar kalau hanya dalam baru teori saja yang kita berikan kepada anak-anak, kemungkinan besar mereka belum mampu mempraktekkan itu dengan benar. Jadi dalam hal ini saya kira itu akan menjadi masalah juga. Kemudian peserta didik lainnya akan melihat perlakuan ataupun gerakan yang dilakukan dari peserta didik yang mencontohkan gerakan tolak peluru tadi sesuai yang sudah dia pelajari. Tetapi dalam hal ini tentu memiliki kesalahan-kesalahan, dan disinilah kesalahan itu atau problem itu, masalah itu muncul. Saya akan jelaskan kalau yang dilakukan peserta didik tadi, mempraktekkan tadi, itu masih kurang tepat gerakannya, dan saya tanyakan kepada peserta didik lain apa saja kekurangan atau apa saja yang kurang tepat itu saat teman kalian melakukan gerakan tadi. Di sini nalar peserta didik akan dituntut untuk menalar lagi lebih jauh tentang gerakan yang tadi sebelum saya memberikan ataupun mendemonstrasikan gerakan yang benar saat melakukan gerak tolak peluru itu sendiri, Pak. Izin Pak, itu saya kira yang berhubungan dengan PBL tadi, Pak.
Izin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasamjani. Oke, Pak Rasamjani, ini yang terakhir ini Pak Rasamjani pertanyaannya. Bagaimana Pak Rasamjani mengintegrasikan TPACK dalam proses pembelajaran tadi itu tolak peluru ya, dalam teori maupun dalam praktek? Silakan Pak Rasamjani. Baik Pak, izin menjawab Pak. TPACK dalam hal ini teknologi, kemudian pedagogi, kemudian konten dan knowledge-nya, izin Pak. Kemudian di dalam teori tadi, saya kira media yang saya gunakan, baik dia proyektor itu, kemudian penggunaan YouTube dan searching Boleh Google. misalnya, izin Pak Rizky saya potong, boleh misalnya, oh T-nya itu Pak ini Pak dalam teori, PA-nya itu ini Pak, gitu, kontennya ini Pak, gitu, knowledge-nya ini Pak dalam teori pembelajaran pada saat teori pembelajaran teori gitu. Bisa izin Pak Rizky, boleh gitu? Lebih spesifik gitu ya Pak Rizky ya. Baik Pak. Oke. TPACK seperti yang sudah saya sebutkan tadi, teknologi, saya kira dalam hal ini teknologinya itu saya memang sudah menggunakan teknologi dalam hal ini penggunaan proyektor itu sendiri. Itu sudah termasuk salah satu teknologi masa sekarang, karena siswa bukan hanya membaca ataupun melihat di buku, tetapi sudah bisa menyaksikan secara visual dalam bentuk gerakan secara langsung di proyektor nantinya. Jadi itu termasuk, saya kira termasuk dalam hal cakupan teknologi itu sendiri. Kemudian pedagogiknya itu pengetahuannya, saya kira ketika saya memberikan materi tolak peluru dalam media yang interaktif seperti yang saya katakan tadi, dalam hal ini saya munculkan di layar, kemungkinan besar peserta didik akan menalar lebih jauh dan pengetahuannya akan lebih terangsang untuk lebih jauh mengetahui tentang gerak spesifik tolak peluru itu sendiri. Jadi rangsangan untuk mengetahui lebih jauh tentang gerakan itu dan perbandingan antara gerakan yang benar dan yang salah itu, saya kira itu termasuk pedagogik selain dari materi yang sudah saya berikan melalui PPT nantinya, dalam hal ini PowerPoint untuk penyampaian materi tentang tolak peluru itu sendiri. Kemudian konten dalam hal ini konten dalam pengertian yang saya tangkap tidak jauh berbeda dengan PPT tadi, izin Pak. Tetapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa meluruskan untuk mencerahkan saya kembali tentang konten dan knowledge ini. Jadi konten yang saya serap selama ini menyangkut PPT dan penggunaan dari penyampaian materi itu sendiri, Pak. Izin Pak. Oke, baik. Itu kan untuk pada saat kita teori gitu. Kalau untuk pada saat kita praktek, Pak Rasamjani? Baik Pak, izin menjawab Pak. Ketika saat praktek, tentu saja di sini teknologinya saya kira memang kurang berperan, karena memang untuk TPACK-nya ini lebih berperan untuk teori. Tapi dalam hal ini ada juga yang saya garis bawahi, termasuk pedagog dan kontennya ini, saya kira pedagognya juga akan dapat isi prakteknya, yaitu tentang penyampaian materi ataupun pengetahuan, penambahan pengetahuan cara melakukan gerak tolak peluru itu nantinya di lapangan. Dan kemudian untuk kontennya saya kira ini berhubungan dengan media juga yang saya gunakan. Selain nantinya, karena memang tolak peluru ini untuk pelajar, saya di tingkat SMP, Pak, izin Pak, saya di tingkat SMP. Kalau tidak salah untuk jenjang SMP dan SD itu masih tergolong anak-anak, jadi peluru yang digunakan itu juga
untuk putra itu 3 kilo, saya kira itu untuk hal yang baru bagi siswa cukup berat untuk dilaksanakan. Tetapi saya kira ini bisa saya tampilkan, saya munculkan, saya kasih tahu, saya kasih lihat kepada anak-anak bahwa inilah tolak peluru itu yang sebenarnya dengan berat sekian untuk ukuran kalian sekian. Kemudian untuk memudahkan pembelajaran ini juga kontennya ini saya kira bisa saya modifikasi dengan alat yang serupa dengan peluru itu sendiri, tetapi dengan modifikasi tentu saja modifikasi berat dalam hal ini. Nanti saya carikan bola yang ukurannya tidak jauh berbeda, tetapi dengan catatan beratnya sudah dimodifikasi ataupun beratnya tidak sesuai dengan berat aslinya, karena memang kemungkinan kalau dalam proses tahap belajar peserta didik akan kesulitan untuk mengangkat peluru yang sebenarnya itu. Itu saya kira pedagog dan kontennya dalam praktek, Pak. Izin, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Rizky Rapsanjani. Mungkin itu dari saya, Bu Doris. Baik, Pak Rizky. Mana, Pak? Saya jujur, Bapak Ibu, saya agak tegang juga ini. Tadi, Bu. Tegang ya? Iya, Bu. Padahal kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang susah ya, Pak ya? Sudah dipelajari selama berapa bulan ya, Bu ya? Agustus sampai ke Oktober ya, Bu? Iya, Pak. Saya kira kita masih ada waktu 5 menit lagi, Pak Saiful ya? Iya, sebentar. Tapi Pak Hardianto sudah masuk ini, Bu. Nggak apa-apa. Pak Rizky, terima kasih ya, Pak Rizky ya. Langsung Terima kasih, Pak Rizky. Terima Sukses kasih. ya. Terima kasih juga, Selamat Bapak Ibu. pagi.